Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana membagikan file ataupun folder kepada seseorang. Nah, Bapak Ibu guru misalkan ingin berbagi kepada seseorang, misalkan file gitu ya. Nah, kita sudah tidak menggunakan flash disk lagi. Kenapa? Itu sudah termasuk tertinggal atau ketinggalan zaman. Kenapa? Karena kita sudah masuk di era digital dan hampir semuanya adalah online. Maka hal ini saya yakin akan sangat-sangat Bapak Ibu guru perlukan. Jadi ketika misalkan kita ingin berkirim tugas kepada teman kita saling mengoreksi, intinya gitu ya. Misalkan membuat rancangan pembelajaran, kemudian kita ingin minta teman kita itu untuk mengoreksi pekerjaan kita apakah sudah benar sebelum kita kumpulkan misalkan ke madrasah. Nah, itu daripada kita harus mengirimkan ke aplikasi yang lain misalkan chat atau dan sebagainya, kita bisa berbagi link. Nah, dan kita bisa membagikan kepada orang yang kita tuju secara langsung gitu ya, tanpa harus menggunakan flash disk atau kita mengirimkan file tersebut. Nah, caranya bagaimana? Simak tutorial ini sampai selesai. Oke, Bapak Ibu guru, caranya adalah sebagai berikut. Bapak Ibu guru pastikan Bapak Ibu guru sudah membuat folder dan file di dalamnya, karena kita ingin membagikan kepada seseorang. Kan nggak mungkin kalau kita membagikan hanya kosongan saja kan gitu ya. Oke, nah kita di sini klik folder yang kita inginkan, misalnya seperti ini. Nah, Bapak Ibu guru ada dua cara. Yang pertama adalah menggunakan cara cepat, yaitu ada di bagian di sini. Nah, ini toolbarnya di sini. Jadi kita bisa memilih share link dan get link ya, share link dan share dan get link. Jadi apa bedanya? Kalau di sini di share ini kita akan membagikan kepada orang yang kita tuju. Nah, tapi kalau get link ini kita mendapatkan linknya. Nah, gitu ya. Bedanya di situ, Bapak Guru. Jadi kalau misalkan kita klik share ini, maka kita akan diminta untuk ini share with people and group. Jadi kita bisa bagikan kepada grup ataupun kepada seseorang. Misalkan file ini ingin saya bagikan kepada seseorang. Nah, misalkan di sini Hanif Nur Rahman. Nah, Bapak Ibu guru, kita bisa memberikan pesan. Ya, pesan notifikasi kepada orang tersebut, misalkan tolong atau mohon, misalkan ya, tolong atau mohon koreksi file di dalam folder ini, apakah sudah benar atau belum. Oke, misalnya seperti ini. Nah, kemudian Bapak Ibu guru bisa melihat di sini ada bagian editor. Ketika kita lihat di sini, kita klik, akan ada tiga menu ya, ada viewer, commenter, dan editor. Viewer itu adalah digunakan apabila orang tersebut sebagai pengakses lihat saja. Maksudnya pengakses lihat saja itu orang tersebut tidak akan bisa mengedit file kita. Nah, jadi misalkan hanya sebagai kayak editor itu ya, untuk melihat saja atau untuk sebagai finishing itu boleh. Kemudian kalau misalkan kita ingin kita membutuhkan komentar seseorang, rekan kita berkomentar kepada file kita, maka berikan aksesnya sebagai pemberi komentar. Sedangkan kalau misalkan editor ini, orang yang kita bagikan itu memiliki akses untuk mengedit file kita. Nah, ini yang biasanya untuk kolaborasi. Jadi misalnya Bapak Ibu guru ingin berkolaborasi kepada temannya, kemudian ingin saling melengkapi. Nah, itu kita bisa menggunakan editor. Nah, itu adalah caranya kita berkolaborasi di dalam Google gitu ya. Nah, Bapak Ibu guru, kita bisa klik di sini, kemudian klik sign. Ya, klik send, maka nanti akan muncul tampilan seperti ini Bapak Guru. Nah, ada gambar orangnya. Nah, ini adalah gambar orang, ini maksudnya adalah file folder ini dibagikan kepada seseorang. Nah, ketika kita buka, maka secara otomatis file yang ada di sini itu juga akan dibagikan kepada orang tersebut. Nah, tandanya bagaimana? Kita bisa melihat di list view-nya ini. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di sini ada gambar orang, ini ada dua orang ini ya. Nah, ini adalah sebuah logo ataupun tanda bahwasanya file itu dibagikan kepada seseorang. Nah, itu adalah cara membagikan kepada orang lain atau orang yang kita tuju.
Nah, terus bagaimana cara memberikan link kepada misalkan kita tidak tahu emailnya, tetapi orang tersebut bisa melihat file kita. Nah, caranya bagaimana? Kalau lebih cepatnya kita membagikan menggunakan praktek ini atau misalkan folder ini. Nah, caranya bagaimana? Kalau tadi kan kita klik ini, kemudian kita pilih yang di sebelah sini. Nah, sekarang Bapak Guru bisa menggunakan cara yang kedua. Ini cara yang pertama, di sini semuanya ada. Cara yang kedua adalah klik kanan, kemudian di sini. Nah, ada di menu klik kanan. Nah, di sini akan ada banyak menu. Ada share, get link, show folder location. Jadi ini untuk mengetahui lokasinya di mana, lokasi file ini. Kemudian untuk menambahkan shortcut atau move to, pindahkan. Jadi misalkan ingin memindahkan kemana, add to start ini ditandai sebagai berbintang, jadi kita akan lebih mudah mencarinya kalau itu adalah termasuk hal-hal yang penting. Rename untuk mengganti nama dari file atau folder tersebut. Change color ini adalah untuk mengganti warnanya, misalkan kita ingin warna praktek ini menjadi warna hijau. Nah, seperti ini. Nah, maka secara otomatis folder tersebut akan berwarna hijau, Bapak Guru. Oke. Ini klik kanan. Oke, change color ini kita buat ini ya, misalkan. Oke, kita defaultkan dulu. Kemudian ini ada menu download, untuk download, remove dan remove. Nah, sekarang kita mau mendapatkan linknya menggunakan mana? Menggunakan ini get link. Oke, ini ya Bapak Guru, kita klik get link. Kemudian, nah di sini akan muncul restricted ini atau dibatasi. Nah, Bapak Guru nanti kalau kita ingin mengambil linknya, Bapak Guru tinggal ini klik copy link di sini. Nah, di sini ini kita klik, maka nanti akan otomatis akan tercopy. Nah, ini akan tercopy. Tetapi akses ini masih aksesnya dibatasi, jadi hanya orang-orang yang ditambahkan saja dengan link ini yang bisa membuka ini. Nah, orang-orang yang tidak ditambahkan bagaimana? Tidak akan bisa walaupun memiliki linknya. Nah, kalau kita klik yang bawah ini, yang Direktorat KSKK ini adalah khusus untuk G Suite atau Google Workspace. Jadi yang memiliki domain yang sama, maka dia bisa berbagi atau bisa membuka ataupun bisa mengedit. Nah, sedangkan kalau ini anyone with the link, ini adalah semua orang yang memiliki link ini, maka akan bisa mengakses file tersebut, entah itu jadi pemberi komentar, entah itu jadi pelihat saja, atau bisa dia mengedit. Oke ya. Nah, kita ingin membagikan kepada seseorang tapi dalam bentuk linknya saja, maka menggunakan cara yang ini. Kemudian kita tidak tahu linknya apa atau emailnya apa, ya kita bagikan anyone with link. Nah, kemudian di sini adalah sebagai viewer. Oke, Bapak ya, sebagai viewer. Kenapa kok bukan editor? Biasanya kalau editor nanti siswa ataupun orang yang kita bagikan ini bisa mengedit file kita, maka dari itu kita buatkan viewer saja. Kalau sudah bagaimana? Klik dan oke. Nah, maka sudah selesai. Ini adalah tutorial bagaimana cara membagikan link dan berbagi kepada seseorang menggunakan email. Oke, Bapak Guru, untuk kali ini tutorialnya seperti itu. Bagaimana cara membagikan link atau mendapatkan link dan share kepada seseorang. Nantikan video-video selanjutnya di channel ini. Untuk video selanjutnya adalah bagaimana cara kita untuk memindahkan file ini ya, file ataupun folder ini ke folder yang lain. Nah, kita bermanajemen folder dan bagaimana cara menandai bahwasanya folder itu penting dan tidak. Oke, Bapak Guru, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.